Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah salah satu inti dunia. Syekh Shanhaji berkata, seorang sahabat kami datang kepada Syekh Abu Nasir, memohon izinnya untuk pergi ke Baghdad. Beliau berkata kepadanya, jika engkau telah sampai ke Baghdad, jangan sampai engkau tidak bertemu dengan seorang syarif, gelar keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ajam, bangsa non-Arab, yang bernama Abdul Qadir Jailani. Jika engkau berjumpa dengannya, sampaikan salamku kepadanya, dan mintalah doa darinya serta katakan kepadanya, tolong jangan engkau lupakan Abu Nasir dari kalbumu. Tidak akan ada orang ajam, bangsa non-Arab, seperti beliau, dan engkau tidak akan mendapati orang seperti beliau di Irak. Karenanya belahan timur mendapatkan keistimewaan dibandingkan belahan barat. Ilmu dan nasabnya membuat beliau sangat berbeda dengan para wali. Syekh Umar Al-Bazzar berkisah, karena rasa rinduku kepada Syekh Uday bin Musafir, aku pun memohon izin kepada Syekh Abdul Qadir Jailani untuk menziarahi. Setelah beliau mengizinkan, aku pun berangkat. Setibanya di pegunungan Hakar, Syekh Uday telah berdiri di depan pintu zawiyahnya tanpa keceriaan di wajah. Beliau berkata kepadaku, selamat datang Umar, engkau meninggalkan lautan dan mendatangi selokan. Wahai Umar, Syekh Abdul Qadir adalah penghulu para wali dan pemimpin rombongan para pecinta pada saat ini. Syekh Al-Arif Al-Qudwah, dan Syekh Ali bin Wahab Asy-Syaibani, Ar-Rabi Al-Mausi As-Sanjari berkata, Syekh Abdul Qadir Jailani salah satu inti dunia. Syekh Abdul Qadir salah seorang wali afrad di antara para wali. Syekh Abdul Qadir yang melingkupi semua yang ada. Syekh Abdul Qadir adalah hadiah Allah untuk semesta. Berbahagialah mereka yang pernah bertemu dengannya. Berbahagialah mereka yang Syekh Abdul Qadir terpatri dalam hatinya. Tidak ada seorang syekh yang melebihi Syekh Abdul Qadir. Syekh Abu Farj Ed-Daubarah, Syekh Abdul Karim Al-Atsari, Syekh Yahya Asy-Syarsyari, dan Syekh Ali bin Muhammad As-Sahrabati meriwayatkan, saat mereka sedang berada bersama Syekh Idris Al-Yaqubi tahun 610 Hijriah, datanglah Syekh Umar Al-Muridi yang dikenal dengan nama Turbadah. Ceritakan kepada kami apa yang engkau lihat, pinta Syekh Ali bin Idris. Dalam tidur aku bermimpi bahwa kiamat telah terjadi, dan para nabi telah bangun dengan para pengikutnya. Di antara mereka ada yang hanya diikuti oleh seorang atau dua orang pengikut saja. Kemudian muncullah Rasulullah dengan umatnya yang bagaikan rantai tanpa ujung, bak malam karena saking banyaknya. Di antara umatnya terdapat para syekh dan para pengikut mereka dengan berbagai sinar yang membedakan antara satu dengan yang lain. Lalu muncullah seorang pria yang memiliki pengikut terbanyak di antara para syekh lainnya. Sebuah suara berkata, inilah Syekh Abdul Qadir Jailani dan para pengikutnya. Aku pun datang menemuinya dan berkata, Tuanku, tidak ada seorang syekh pun yang melebihimu. Tidak pula kualitas pengikut mereka dapat melebihi kualitas pengikutmu. Lalu aku melantunkan sebuah syair dan terbangun dengan mendapati diriku telah menghafalnya. Cahaya Tuan Syekh Abdul Qadir. Imam Abdul Jabbar bin Syekh Abdul Qadir Jailani, anak dari Tuan Syekh, bercerita, setiap ibuku masuk ke suatu tempat yang gelap, tiba-tiba ada sebatang lilin menyala dan menerangi tempat tersebut. Pada suatu hari ketika lilin tersebut sedang menyala, ayahku masuk. Saat pandangannya tertuju pada lilin tersebut, apinya langsung padam. Ayahku berkata kepada ibuku, yang melayanimu itu adalah cahaya setan. Sekarang aku telah jauhkan dia darimu, dan akan aku ganti dengan cahaya rahmani. Hal ini juga aku buat untuk orang-orang yang memohon pertolongan kepadaku. Dan sejak saat itu, setiap ibuku masuk ke suatu tempat yang gelap, tiba-tiba ada cahaya seperti cahaya bulan yang meneranginya.
Pintu-pintu surga dibuka dan singgasananya diberikan untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Asy-Syarif Abu Al-Fath Al-Hashimi Al-Mukro meriwayatkan, pada suatu hari, Syekh Abdul Qadir Jailani mengundangku untuk membaca Al-Quran. Ketika aku membaca Al-Quran, beliau menangis dan berkata kepadaku, "Demi Allah akan aku doakan engkau." Kemudian salah seorang wali bangkit dari duduknya dan berkata, "Tuanku, dalam tidurku aku bermimpi bertemu dengan Allah, pintu-pintu surga telah dibuka dan singgasana telah diberikan kepadamu." Lalu ada suara yang berkata kepadaku, "Berbicaralah." Namun aku berkata dalam hati, aku tidak akan menceritakannya kecuali jika Syarif Al-Mukra datang. Lalu suara tersebut kembali berkata, "Sekarang dia sudah hadir," dan aku pun berkata, "Sekarang aku bicara." Syekh Abdul Qadir terkenal di bumi dan di langit. Syekh Abu Amru Utsman Asy-Syarafani dan Syekh Abdul Haq Al-Harimi meriwayatkan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani pernah menangis dan berkata, "Wahai Tuhanku, bagaimana aku dapat menghadiahkan rohku kepadamu sedangkan dalil-dalil telah menyatakan bahwa segalanya adalah milikmu." Syekh Abdul Qadir pernah menyitir sebuah syair. Kearaban tak berguna tanpa ketakwaan, keajaman, non-Arab, lidah tidak mempengaruhi ketakwaan. Abu Amru Utsman bin Asyur As-Sanjari menyatakan bahwa dirinya beberapa kali mendengar Syekh Suwaid As-Sanjari berkata, "Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah tuan, syekh, imam, dan panutan kami dalam menuju Allah dan Rasul-Nya. Beliau nomor satu pada masanya dalam masalah pengetahuan tentang kondisi spiritual para sufi, al-ha'al, perbuatan al-ka'al, dan berbagai makam yang ada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Syekh Abu Abdullah bin Ahmad bin Ismail bin Syekh Suwaidi As-Sanjari menyatakan bahwa dia sering mendengar ayahnya berkata, "Ayahku selalu menyebut-nyebut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bahkan di majelisnya. Sampai banyak orang yang merasakan rindu ingin berjumpa dengannya. Suatu ketika beliau berkata, 'Syekh Abdul Qadir berasal dari Hadroh Al-Qudus.'" Syekh Abu Sulaiman Daud Al-Munbaji berkata, "Ketika aku sedang berada di hadapan Syekh Akil, tiba-tiba seseorang berkata kepadanya, 'Seorang pemuda ajam bernama Abdul Qadir Jailani telah menjadi seseorang yang masyhur di Baghdad.' Syekh Al-Munbaji berkata, 'Perihalnya di langit lebih masyhur daripada di bumi. Dialah pemuda yang dipanggil dengan Bas al-Asyab di langit, akan menjadi Al-Fard di masanya dan semau perkata akan dikembalikan kepadanya.' Syekh Akillah yang pertama kali menggelari Syekh Abdul Qadir dengan Bas al-Asyab. Rijal al-Gaib, wali yang tersembunyi. Syekh Abu Taqi Muhammad bin Al-Azhar Asy-Syarifini berkata, "Selama setahun penuh, aku memohon kepada Allah untuk dapat melihat salah seorang dari Rijal al-Gaib. Pada suatu malam, aku bermimpi bertemu dengan seorang pria, saat sedang menziarahi makam Imam Ahmad bin Hambal. Terbetik dalam hatiku bahwa beliau adalah salah seorang Rijal al-Gaib. Aku pun terbangun dan dengan harapan dapat bertemu dengannya, aku pun pergi ke makam Imam Ahmad bin Hambal. Aku pun bertemu dengan orang yang ada dalam mimpiku di sana. Saat beliau keluar aku mengikutinya hingga sampai ke tepi sungai Dajlah. Di tepian tersebut beliau menarik tepian sungai tersebut hingga keduanya hanya berjarak satu langkah dan menyeberanginya. Aku memohon kepadanya untuk berhenti dan berbicara kepadaku. Aku berkata kepadanya, 'Apa mazhabmu?' 'Aku bermazhab Hanafi, seorang muslim dan bukan orang musyrik,' jawab beliau. Kemudian hatiku seakan-akan berkata, 'Pergi ke Syekh Abdul Qadir dan ceritakan semua yang engkau alami.' Aku pun pergi mengunjungi sang syekh. Setibanya aku di pintu madrasah, beliau berkata dari dalam rumah tanpa membuka pintunya, 'Ya Muhammad, saat ini hanya dialah seorang wali yang bermazhab Hanafi di muka bumi ini.'
wali dari Jabal Khawf yang patuh terhadap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Al-Bataihi bercerita, pada suatu ketika, saat aku menghadap Syekh Abdul Qadir, aku menjumpai beliau sedang menerima 4 orang yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Aku pun diam di tempatku. Kemudian, mereka berdiri dan pamit. Sang Syekh berkata kepadaku, kejar mereka dan mohon kepada mereka untuk mendoakanmu. Aku susul mereka di halaman madrasah dan memohon mereka mendoakanku. Salah seorang di antara mereka berkata kepadaku, bagimu kabar gembira. Engkau mengabdi kepada seorang pria yang dengan berkahnya Allah jaga bumi, baik dataran maupun pegunungannya, darat maupun lautannya. Dan dengan doanya, Allah turunkan rahmatnya bagi semua makhluk, yang baik maupun yang buruk. Kami seluruh para wali berada di dalam hembusan nafasnya, di bawah bayangan kaki beliau, dan dalam kekuasaan Syekh Abdul Qadir. Setelah itu mereka keluar dan menghilang. Aku kembali ke Syekh Abdul Qadir dengan perasaan takjub. Sebelum aku membuka mulut, beliau berkata kepadaku, Abdullah, selama aku masih hidup jangan engkau ceritakan apa yang mereka katakan kepada orang lain. Tuanku, siapa mereka? Tanyaku kemudian. Beliau berkata, mereka adalah para pemimpin Gunung Khawf, Jabal Khawf. Sekarang mereka sudah kembali ke tempat masing-masing. 2 ekor ayam, Syekh Hasan Ali Al-Arji. Diriwayatkan, pada suatu ketika, Syekh Hasan Ali Al-Arji menderita sakit. Syekh Abdul Qadir datang menjenguknya, dan mendapati bahwa beliau memiliki ayam jantan dan ayam petelur. Tuanku, ayam ini, sambil menunjuk kepada ayam jantan, sudah 6 bulan tidak pernah berkokok. Sedangkan yang ini, sambil menunjuk kepada ayam petelur, sudah 6 bulan tidak pernah bertelur. Syekh Abdul Qadir kemudian berdiri di hadapan ayam petelur dan berkata, senangkan pemilikmu. Kemudian beliau berkata kepada ayam pejantan, bertasbihlah untuk tuanmu. Seketika itu juga sang ayam bertelur dan si pejantan berkokok dengan sangat keras sehingga terdengar ke seantero Baghdad karena berkah Syekh Abdul Qadir. Kasyafnya Tuan Syekh Abdul Qadir. Abu Hajar Hamid Al-Harani Al-Hatib bercerita, aku menghadap Syekh Abdul Qadir di Baghdad dan duduk di atas sajadah milikku. Beliau memandangku dan berkata, Hamid, engkau akan duduk di permadani para raja. Ketika aku kembali ke Haran, Sultan Nuruddin Asy-Syahid memaksaku untuk menemaninya. Beliau mendudukanku di permadaninya dan memberikan otoritas untuk mengelola harta wakaf kepadaku. Saat itu aku teringat dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir. Di lain riwayat, Abu Ridho bercerita, suatu hari Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan tentang cinta. Tiba-tiba beliau bangkit dan diam. Lalu beliau berkata, aku tidak akan berbicara kecuali dengan 100 dinar. Orang-orang pun menyerahkan apa yang beliau minta. Kemudian beliau memanggilku dan berkata, pergilah engkau ke pekuburan Syunisyah dan cari seorang syekh yang sedang bermain-main dengan kayu lalu berikan emas ini kepadanya dan bawa dia kepadaku. Aku pun pergi dan menemukan syekh yang beliau maksud sedang berdiri dan memain-mainkan tongkat kayu. Aku pun mengucapkan salam dan menyerahkan emas tersebut kepadanya. Dia berteriak dan jatuh pingsan. Saat beliau sadar, aku berkata kepadanya, Syekh Abdul Qadir ingin bertemu denganmu. Beliau kemudian mengikuti menemui Syekh Abdul Qadir. Setibanya di sana, Syekh Abdul Qadir memberi perintah untuk menaikkan di kursi tempat beliau mengajar, dan meminta orang tersebut untuk menceritakan kisahnya. Dia berkata, Tuanku, sewaktu masih muda aku adalah seorang penyanyi bagus yang dikenal banyak orang. Tapi setelah tua, tidak ada seorang pun yang memperhatikan aku. Aku pergi dari Baghdad dan berkata dalam hati, aku tidak akan menyanyi kecuali untuk yang mati. Saat aku mengelilingi pekuburan ini, aku duduk di salah satu kuburan yang ternyata telah terbelah dan nampak kepala mayat yang ada di dalamnya.
Mayat tersebut berkata kepadaku, "Mengapa engkau menyanyi untuk orang-orang mati? Bernyanyilah untuk Sang Maha Hidup sekali, maka Dia akan memberikan kepadamu apa yang engkau inginkan." Aku pun jatuh pingsan. Kemudian setelah sadar aku berkata, "Tuhanku, aku persiapkan apa yang kumiliki tuh hari pertemuan denganmu, kecuali pengharapan hati dan ucapan mulutku. Memang, sudah asalnya para pengharap mengharapkan harapan dan mereka akan bersedih apabila engkau menolaknya. Jika hanya segolongan muhsin yang boleh mengharap kepadamu, lalu kepada siapa si pendosa berlindung dan melarikan diri? Ubanku membuatku jelek di hari penghabisan dan perjumpaan denganmu, semoga engkau menyelamatkan aku dari apiku." Saat aku berdiri, pelayan Anda datang membawakan emas ini. Sambil mematahkan tongkat kayu yang ada di tangannya, dia berkata, "Sekarang aku bertobat kepada Allah." Usai mendengarkan kisah tersebut, Syekh Abdul Qadir berkata, "Ya Fuqara, jika kejujuran, syidik, orang ini terhadap sesuatu yang sia-sia saja menyebabkannya memperoleh apa yang dia inginkan, apalagi dengan para sufi yang bersungguh-sungguh dalam kesufian, ahwal dan tarikahnya." Kemudian beliau melanjutkan, "Hendaknya kalian berlaku jujur dan bersih hati. Tanpa keduanya, tidak mungkin seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Apakah kalian tidak mendengar firman Allah, jika berbicara hendaklah kalian berkata jujur?" Saat beliau meminta 100 dinar, ada 40 orang mengantar jumlah yang sama kepada beliau. Beliau hanya mengambil dari 1 orang. Dan setelah orang ini bertobat, sisa dari uang pemberian tersebut beliau bagikan kepada orang-orang. Peristiwa hari itu menyebabkan 5 orang meninggal dunia, mungkin karena terkejut dengan keagungan Allah. Malaikat-malaikat Allah yang menjaga Tuan Syekh saat masih kecil. Saat ada yang bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, "Kapan engkau mengetahui bahwa dirimu adalah wali Allah?" Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab, "Aku berusia 10 tahun ketika melihat para malaikat berjalan di sampingku, saat aku berangkat ke sekolah. Dan setibanya di sana, para malaikat tersebut berkata, 'Berikan jalan bagi wali Allah,' sampai aku duduk. Pada suatu hari, seseorang lewat di hadapanku dan dia mendengar para malaikat mengatakan hal tersebut. Dia bertanya kepada salah seorang malaikat tersebut, 'Ada apa dengan anak kecil ini?' Sang malaikat berkata, 'Ini sudah ditakdirkan dari Bait Al-Ashraf, rumah paling mulia Arsy.' Beliau berkata, 'Anak ini akan menjadi orang besar. Dia telah diberi anugerah yang tak dapat ditolaknya, dibukakan hijabnya dan telah didekatkan.' 40 tahun kemudian aku baru mengetahui bahwa orang tersebut adalah salah seorang abdal pada saat itu." Syekh Abdul Qadir berkata, "Setiap kali muncul keinginan dalam diriku untuk bermain bersama anak-anak lain, aku mendengar suara yang berkata, 'Kemarilah wahai Mubarak, orang yang diberkahi.' Aku ketakutan dan bersembunyi di kamar ibuku." Kedalaman ilmu Syekh Abdul Qadir. Al-Hafidz Abu Abbas Ahmad bin Ahmad Al-Bandaniji berkata, "Suatu ketika, aku dan Syekh Jamaluddin bin Al-Jauzi menghadiri majelis Syekh Abdul Qadir. Seorang qori membacakan sebuah ayat dan kemudian sang Syekh memberikan sebuah tafsir atas ayat tersebut. Aku berkata kepada Syekh Jamaluddin, 'Apakah engkau telah mengetahui tafsir ini?' 'Ya,' jawabnya. Kemudian beliau menyebutkan 11 tafsir atas ayat tersebut dan setiap kali aku tanya kepada Syekh Jamaluddin apakah dia telah mengetahui tafsir tersebut, beliau selalu menjawab iya. Setelah itu Syekh Abdul Qadir menyebutkan tafsiran lainnya hingga mencapai 40 tafsir atas ayat tersebut sambil menyebutkan sumbernya dan tak satu pun dari tafsiran tersebut yang diketahui oleh Syekh Jamaluddin. Hal tersebut membuatnya sangat takjub dengan keluasan ilmu Syekh Abdul Qadir. Kemudian dia berkata, "Mari kita tinggalkan berkata-kata dan kembali kepada kondisi la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah." Orang-orang pun gempar dan Syekh Jamaluddin menyobek-nyobek bajunya. Muhammad bin Husain Al-Mausyuli berkata,
Aku pernah mendengar dari ayahku bahwa Syaikh Abdul Qadir mengajarkan 13 cabang keilmuan dalam majelisnya. Beliau mengingat adanya pelajaran dari mazhab dan pelajaran antar mazhab. Pada siang hari beliau mengajarkan tafsir, hadis, fikih mazhab Hambali, perbandingan mazhab, usyul dan nahwu. Setelah zuhur beliau membacakan Al-Quran dengan berbagai qiraat, cara membaca. Umar Al-Bazzar berkata, berbagai permohonan fatwa datang kepadanya dari Irak dan dari luar Irak. Kami tidak pernah melihat beliau mendiamkan permintaan fatwa yang datang kepadanya atau memikirkannya. Beliau langsung menulis fatwa yang diminta setelah membaca kasusnya. Beliau mengeluarkan fatwa berdasarkan mazhab dua imam, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Dan ketika fatwanya disebarkan, para ulama Irak terkagum-kagum dengan ketepatan beliau menjawab persoalan yang diajukan. Mereka yang menekuni cabang-cabang keilmuan syariah pun menjadikan beliau sebagai rujukan. Syaikh Abdul Razak berkata, sebuah persoalan datang dari luar Irak dan tidak seorang pun ulama Irak yang mampu memberikan jawaban yang memuaskan. Persoalan yang berkenaan dengan sumpah seorang pria yang mengharuskan ia melaksanakan ibadah yang hanya dilakukannya sendiri ketika melaksanakannya. Ketika persoalan tersebut sampai ke tangan ayahku Syaikh Abdul Qadir Jailani, beliau menulis agar orang tersebut mendatangi Makkah, mengosongkan tempat tawaf dan melakukan tawaf maka gugurlah sumpahnya. Malam itu pula yang meminta fatwa langsung meninggalkan Baghdad menuju Makkah. Melihat kejadian yang akan datang, Syaikh Zainuddin Abu Hasan Ali bin Abi Tahir, bin Ibrahim bin Najah bin Ghanaim, bin Al-Ansyari ad-Dimashqi, tinggal di Mesir dan seorang ahli fikih mazhab Hambali bercerita. Sepulang menunaikan ibadah haji, aku dan seorang temanku singgah di Baghdad. Kami belum pernah pergi ke Baghdad sebelum ini, tidak ada kenalan dan tidak memiliki apa-apa, kecuali sedikit barang yang kami tukarkan dengan batsut, sejenis makanan, ditambah dengan sedikit nasi yang kami beli. Ternyata makanan tersebut belum dapat membuat kami kenyang. Kemudian kami mendatangi majelis Syaikh Abdul Qadir. Saat kami masuk, beliau menghentikan ceramahnya dan menoleh ke arah kami seraya berkata, orang-orang asing yang miskin, datang dari Hijaz dan hanya memiliki sebuah barang yang ditukarkan dengan batsut serta sedikit nasi. Ternyata makanan tersebut tidak dapat mengenyangkan mereka. Selagi kami takjub dengan apa yang beliau katakan, beliau memerintahkan kepada para pelayannya untuk menyiapkan hidangan. Ketika itu, aku berbisik kepada temanku, apa yang engkau inginkan? Kisyik dengan ayam jawabnya. Kalau aku sambungku, yang aku inginkan adalah madu. Tiba-tiba beliau berkata kepada para pelayannya, hidangkan kepada kami kisik dengan ayam dan madu. Para pelayan beliau menghidangkan kedua makanan tersebut dan meletakkan kisik dengan ayam di kakiku dan madu di hadapan temanku. Beliau berkata kepada pelayannya, tukar posisi makanan tersebut, baru engkau benar. Kejadian tersebut membuat tidak dapat menguasai diri. Aku bangkit, berteriak dan berjalan melewati para hadirin menuju ke arahnya. Syaikh Abdul Qadir berkata kepadaku, selamat datang penasihat negeri Mesir. Kemudian aku menjawab, wahai tuanku Syaikh Abdul Qadir, bagaimana mungkin hal tersebut dapat terjadi, membaca Al-Fatihah saja aku belum benar. Beliau menjawab, aku diperintahkan Allah untuk menyampaikan perkataan tersebut kepadamu. Setelah itu, selama setahun aku menuntut ilmu kepada beliau, dan aku terbukalah wawasan dan pengetahuan yang belum pernah aku dapatkan 20 tahun menuntut ilmu. Saat aku memohon izin beliau untuk kembali, beliau berkata kepadaku, nanti, setibanya di Damaskus, engkau akan bertemu dengan pasukan perang yang ingin menguasai Mesir. Katakan kepada mereka, kalian tidak akan dapat memasuki Mesir pada saat ini. Sebaiknya kalian pulang kemudian kembali lagi dan kalian akan menguasainya. Setibanya di Damaskus, aku menemukan semua yang dikatakan sang syaikh kepadaku. Aku pun menyatakan kepada pasukan tersebut apa yang dikatakan sang syaikh kepadaku namun mereka tidak menerimanya.
Kemudian ketika aku memasuki Mesir, aku mendapati khalifahnya sedang bersiap-siap menyambut mereka. Aku berkata kepadanya, jangan takut, mereka akan lari tunggang langgang. Dan ketika pasukan tersebut tiba di Mesir, mereka dapat dikalahkan. Setelah itu sang khalifah menjadikanku teman duduknya dan mendudukkanku di singgasananya. Kemudian, pasukan tersebut datang untuk yang kedua kalinya dan kali ini mereka berhasil merebut Mesir. Mereka sangat menghormatiku karena perkataan yang aku sampaikan kepada mereka di Damaskus. Berkat satu kalimat dari sang Syaikh Abdul Qadir, aku mendapatkan 150.000 dinar dari kedua negara tersebut. Diriwayatkan bahwa Syaikh Zainuddin yang meriwayatkan kisah di atas hanya hafal satu kitab tafsir ketika memasuki Mesir. Namun beliau diterima rakyat Mesir, dari golongan biasa maupun yang elit. Salah seorang ulama hadis di Mesir mengadakan majelis untuknya yang kemudian ramai dikunjungi orang. Beliau meninggal dunia pada bulan Ramadan 599 Haji dan lahir di Damaskus tahun 508 Hijriah. Di dahinya terdapat bayat al-Mahrumi. Syaikh Ali Al-Hiti meriwayatkan, ketika Syaikh Abu Wafa sedang berbicara di dalam majelisnya, masuklah Syaikh Abdul Qadir. Beliau memerintahkan para murid untuk mengeluarkannya dan meneruskan ceramahnya. Kemudian untuk yang ketiga kalinya, Syaikh Abdul Qadir kembali masuk ke pengajian tersebut. Kali ini Syaikh Abu Wafa turun dari kursi tempatnya menyampaikan pengajaran, lalu memeluk beliau dan menciumi dahinya seraya berkata, para penduduk Baghdad, berdirilah demi wali Allah ini. Perintahku untuk mengusirnya tidak lain agar kalian mengetahuinya, bukan untuk menghinanya. Betapa mulianya seorang hamba yang kibaran panji di atas kepalanya melingkupi timur dan barat. Kemudian beliau berkata kepada Syaikh Abdul Qadir, masa sekarang milik kami dan kelak akan menjadi milikmu. Aku serahkan kepadamu Irak. Semua ayam akan berkokok dan berhenti, kecuali kokokan ayammu yang tidak akan berhenti hingga hari kiamat. Maksudnya ialah kemasyhuran seorang wali akan berhenti pada suatu masa, tetapi kemasyhuran Syaikh Abdul Qadir tidak akan pernah berhenti hingga hari kiamat. Setelah itu beliau memberikan sajadah, baju, tasbih, tempat makan, dan tongkatnya kepada Syaikh Abdul Qadir. Ambil semua itu dengan bayat saran seseorang kepadanya. Namun Syaikh Abu Wafa berkata, di dahinya terdapat bayat al-Mahrumi. Setelah majelis tersebut selesai, Tajul Arifin Syaikh Abu Wafa turun dan duduk di akhir tangga tempatnya menyampaikan ceramah, seraya menggenggam tangan Syaikh Abdul Qadir dan berkata, sekarang adalah waktu untukmu. Jika beliau datang aku selalu teringat kisah ini dan kemuliaan beliau. Syaikh Umar Al-Bazar berkata, tasbih yang diberikan Syaikh Abu Wafa kepada beliau dapat berputar sendiri biji-bijinya jika diletakkan di atas tanah. Setelah beliau meninggal dunia, tasbih tersebut menjadi milik Syaikh Ali bin Hiti. Begitu pula dengan tangan orang yang menyentuh tempat makan yang diberikan Syaikh Abu Wafa kepada beliau, akan bergetar hingga bahunya. Bermimpi bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam. Syaikh Umar Al-Kaimani bercerita, majelis Syaikh Abdul Qadir tidak pernah sepi dari orang-orang Nasrani dan Yahudi yang masuk Islam, dari tobatnya para perampok, pembunuh, pelaku maksiat dan yang tersesat. Pada suatu ketika, seorang rahib datang menemuinya dan masuk Islam. Kemudian dia bercerita, aku adalah penduduk Yaman. Ketika Islam mulai merasuk dalam jiwaku, aku bertekad tidak akan masuk Islam kecuali di tangan orang Yaman terbaik. Aku pun mulai merenung siapakah orang itu. Di tengah perenungan tersebut aku tertidur, dan bermimpi bertemu Isa bin Maryam alaihi salam. Beliau berkata kepadaku, orang tua, pergilah ke Baghdad, dan temui Syaikh Abdul Qadir, karena dialah orang terbaik di muka bumi saat ini. Pada saat yang lain, 13 orang Nasrani datang ke majelis pengajiannya dan masuk Islam. Kemudian juru bicara mereka berkata, kami ini adalah kaum Nasrani Arab. Ketika kami ingin masuk Islam, kami berselisih paham tentang di tangan siapa kami harus masuk Islam.
Tiba-tiba datanglah suara tanpa wujud yang berkata kepada kami, "Wahai orang-orang yang beruntung, pergi ke Baghdad dan bersyahadatlah di hadapan Syekh Abdul Qadir, karena beliau akan memasukkan iman yang tak pernah dapat diberikan oleh selainnya saat ini di hati kalian." Seluruh wali mendatangi Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdullah Al-Ashbahani Al-Qomari Al-Jabali berkata, "Pada suatu malam yang diterangi bulan, aku mendapatkan para penghuni pegunungan Libanon sedang berkumpul, kemudian terbang ke Irak kelompok demi kelompok. Aku pun bertanya kepada sahabatku yang merupakan salah seorang dari mereka tentang penyebabnya. Dia menjawab, Nabi Khidir alaihi salam memerintahkan kami untuk mendatangi Baghdad dan menghadap seorang kutub. Siapa kutub tersebut? Syekh Abdul Qadir Jailani, jawabnya. Kemudian aku memohon kepadanya untuk diizinkan ikut berjalan bersamanya. Sahabatku mengabulkan permohonanku, dan aku pun pergi bersamanya, terbang di udara. Tak lama kemudian, kami telah tiba di Baghdad, dan aku melihat para penghuni jabal tersebut telah berbaris di depan sang syekh. Pemimpinnya memanggil sang syekh dengan tuanku. Beliau memberikan perintah lalu menyuruh mereka untuk kembali dan mereka pun terbang kembali ke tempat semula. Aku berkata kepada sahabatku, adab dan cepatnya kalian melaksanakan apa yang diperintahkan beliau belum pernah aku lihat sebelum ini. Saudaraku, jawab sahabatku, bagaimana mungkin kami tidak melakukan itu kepada orang yang berkata, kedua kakiku ini ada di punggung setiap wali Allah. Kami telah diperintahkan untuk menghormati dan menaatinya.